menebar cahaya sunnah. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Meningkatkan kualitas iman dan tauhid di hati kita dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar kebaikan-kebaikan agama kita disempurnakan, dijadikannya semakin sempurna. Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja, dimanapun saat ini Anda bisa menyimak siaran kami, segala nikmat dan karunia-Nya, hingga di kesempatan pagi hari ini kita kembali dapat berjumpa melalui saluran tilawah TV dan juga Radio Roja. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, untuk para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah kita berkesempatan kembali untuk duduk bersama mengambil dari guru kita Ustadz Abdullah Taslim MA Hafizallahu Ta'ala, dari melanjutkan pembahasan kitab Al-Fawaidul Fawaid di 0218236543, atau Anda bisa mengirimkan ke nomor tersebut via pesan WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilakan, fal yatafadhal maskuran ya Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, barakallahu fikum, dan karunia-Nya alhamdulillah di hari ini di hari ke-13 di bulan Ramadan yang mubarak, yang penuh berkah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat, menguatkan kita untuk tetap menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah-ibadah yang lain, yang semoga Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan ini, barakallahu fikum. Ikhwatal Islam, hafizakumullah, kita dipertemukan kembali, sangat bermanfaat kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim. Kita akan memasuki pembahasan judul yang baru, masih di pembahasan tentang masalah akidah dan tauhid. Alaihi wasallam dengan izin Allah akan dicapai dengan mentaati, mengikuti petunjuk, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu merupakan faedah yang sangat besar dan termasuk hal yang dinanti-nantikan oleh orang yang beriman, yang mengharapkan keselamatan di dunia dan di akhirat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengikuti petunjuknya. Ini merupakan sebab kebaikan dunia. Disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam hal ini, beliau berkata, "Lamma kammala Rasul sallallahu alaihi wasallam maqamal iftiqari ila Allah subhanahu ahwajal khalaiq." Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyempurnakan kedudukan al-iftiqar, selalu merasa butuh, selalu menunjukkan ke semua makhluk butuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Butuh kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan beliau dalam Islam ini, kemudian di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah menyempurnakan penghambaan dirinya, ketundukannya, sikap sebagai hamba yang sejati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering jelaskan kenapa di dalam Al-Qur'an Rasulullah SAW selalu dipuji dalam kedudukan
Ya, wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Sallallahu alaihi wasallam. Berdiri untuk berdoa kepada Allah, berdesak-desakan mengerumuninya. Yakni Rasulullah SAW disebut sebagai hamba Allah. Dan itu pujian yang tinggi bagi beliau. Karena beliau telah menyempurnakan kedudukan sebagai hamba yang sesungguhnya. Yaitu tunduk kepada Allah dengan sepenuh ketundukan. Selalu merendahkan diri dan menunjukkan rasa butuh di hadapan Allah. Di asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari, di waktu Isra. Di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Ini dipuji sebagai hamba Allah. Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyempurnakan kedudukan ini, bahkan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyeru kepada umatku, Abdullahi wa Rasuluh. Ya. Janganlah kalian berlebihan menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena aku ini hanyalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi ini sebagai hamba Allah yang selalu tunduk, merendahkan diri, yang selalu menunjukkan rasa butuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku sebagai orang miskin yang selalu merendahkan diri menunjukkan rasa butuh kepadamu ya Allah. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyempurnakan kedudukan ini, Allah jadikan semua makhluk butuh kepada beliau dalam urusan perinciannya. Kata beliau, amma hajatuhum ilaihi fid dunya fa ashad wan nafasil ladzi hayatu abdanihim. Adapun kebutuhan manusia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan dunia, bandingkan dengan kebutuhan mereka terhadap makan, minum, bernafas, yang ini merupakan kehidupan bagi tubuh mereka. yakni kehidupan tubuh mereka, jelas itu penting. Tapi kehidupan hati mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena petunjuk Nabi SAW yang tidak mungkin kita bisa mengenal kebaikan, kebenaran tanpa melalui sebab dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka kebutuhan kita kepada petunjuk beliau ini lebih besar dibandingkan kepada kebutuhan kita terhadap apapun, sampai pun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa Rasulullah SAW mewajibkan kita mencintai beliau lebih daripada kecintaan kepada bapak, ibu, orang tua kita maupun anak-anak kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta aku min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu sampai dia menjadikan diriku, yaitu diri Rasulullah SAW, dibandingkan ya ayahnya, anaknya, dan semua manusia. Harus dia menjadikan Rasulullah SAW lebih dicintainya dibandingkan orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Karena kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya melalui pengajaran ilmu yang Allah turunkan kepada beliau, ini lebih besar dibandingkan kebaikan yang diberikan orang tua atau orang-orang yang terdekat kepada kita. Yang beliau sampaikan, kemudian penjelasannya dalam hadis-hadis yang sahih, cara pelaksanaan sholat, berpuasa, dan yang lainnya. Maka kebutuhan terhadap hal ini melebihi daripada kebutuhan makan dan minum yang disediakan ini. Bagaimanapun orang tua bisa memberikan pengajaran tentang Islam, bahkan mereka mungkin masih ada yang belum kenal Islam yang benar. Ya, maka dengan sebab inilah Rasulullah SAW dibutuhkan oleh semua makhluk dalam urusan dunia dan akhirat. Tuhan primer dalam kehidupan manusia.
Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ar-risalatu daruriyatun lil alami. Ar-risalatu hayatul alami wa ruhuhu wa nuruhu. Beliau berkata, ar-risalah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kebutuhan darurat, kebutuhan yang sangat mendesak bagi semua makhluk di alam semesta. Kebutuhan Alaihi Wasallam ini melebihi kebutuhan mereka terhadap apapun. Kenapa? Adalah ruh kehidupan alam semesta, nyawa, sekaligus cahaya. Maka kebaikan apa yang bagi mereka? Ya, fadunya kulluha mal'unatun, kebaikan dijauhkan dari rahmat Allah kecuali bagian dunia yang disinari dengan matahari kenabian, matahari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebutuhan kita dalam urusan dunia, ya, dalam perkara dunia kita, untuk mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini pun kita ketahui merupakan sebab ketenangan. Berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan jadikan baginya kehidupan yang indah di dunia, dan sungguh-sungguh kami akan berikan balasan untuk nanti dengan yang lebih baik dari apa yang dilakukannya di dunia. Jadi inilah kebutuhan kita. Fil akhirah yastashfi'una bir-rasul sallallahu alaihi wasallam ilallahi hatta yurihahum min din sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Karena manusia semua akan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala birrusuli, ya, dengan mendatangi para rasul alaihi wassalatu wassalam, sehingga di tempat mereka berkumpul di padang mahsyar nanti. Ini yang dikenal dengan asyafaatul uzma. Ketika itu manusia ditenggelamkan dengan keringat mereka yang sesuai dengan dosa mereka. Matahari dijadikan sejarak 1 mil saja, maka kesusahan yang sangat dahsyat dialami manusia ketika itu. Makanya jemaah yang mengingat para nabi dan para rasul, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Nabi Adam mengajukan udzur. Mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, Nabi Nuh mengajukan udzur. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka beliau mengajukan udzur. Alaihissalam juga mengajukan udzur. Kemudian kepada Nabi Musa, dia juga mengajukan udzur. Kemudian mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah Nabi Isa tadi disebutkan dalam hadis tersebut, Nabi Isa tidak menyebutkan udzurnya. Yang jelas, kemudian dia menunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba yang telah dijamin pengampunan dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Ternyata manusia dari kesusahan di padang mahsyar ketika itu. Maka Rasulullah SAW kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia lepas dari kesusahan dan kesempitan di saat itu. Ya. Yata'akhir, menyatakan udzur, tidak mampu untuk memberikan syafaat ketika itu, tidak diizinkan oleh Allah. Wa huwa alladhi yastashfi'u lahum babal jannah, yastaftihu sallallahu untuk memberikan syafaat tadi di padang mahsyar. Kemudian juga Nabi SAW dialah yang meminta kepada penjaga surga untuk dibukakan pintu surga sehingga umatnya bisa masuk. Sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirunal awwalun. Kita adalah umat yang paling terakhir tapi yang pertama kali masuk surga, karena pintu surga tidak akan dibuka kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali di abdaati babal jannah. Aku mendatangi pintu surga dan minta dibuka. Maka kata, ya, man anta, siapa kamu? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aftaha li ahadin qablak. Dengan kamulah aku diperintahkan
pintu surga ini tidak akan dibuka alaihi wasallam kepada penghuni surga untuk masuk surga. Karena beliau yang pertama kali bisa masuk ke dalam surga, menempati surga, itu Allah Subhanahu wa taala jadikan izin untuk masuk kita menjadi pengikut Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang sejati di dunia ini akan memberikan manfaat di dunia dan akhirat. Selalu mentaati petunjuk beliau. Ya, kan syafaat adalah sunnah dalam hal apa? Menegakkan tauhid. Ya, karena Allah tidak akan mengizinkan syafaat tanpa penegakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Kecuali dengan izinnya. Itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam banyak mengaitkan antara Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Bukhari, hadis yang sahih, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang paling beruntung, berbahagia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Tidak ada sembahan yang benar selain Allah satu-satunya. Ya, orang yang mengucapkan kalimat tauhid ini khalisan, ikhlas dari dalam hati. Ada hadis yang lain juga dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang sahih. Rasulullah yata'ajjaluna da'watahum wa kuntu taba'tu. Yata'ajjaluna da'watahum fid dunya wa kuntu taba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamati wa hiya na'ilatun insyaallahu man mata la yusyriku billahi syai'an. Sesungguhnya masing-masing nabi itu punya satu doa yang mesti dikabulkan. Dan masing-masing nabi itu menyegerakan mengucapkan doa menjadi syafaat bagi umatku pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Yang itu akan didapatkan oleh orang yang menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian kalimat Muhammadur Rasulullah dengan selalu mentaati petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hanya mengikuti petunjuk beliau, menjadikan beliau imam panutan dalam segala kebaikan. Inilah yang paling beruntung mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Pada hari kiamat nanti kami akan memanggil manusia menghadap Allah dengan imam yang memimpin mereka. Salah seorang ulama salaf berkata, hadhil ayatu akbaru syarafin li ashabil hadis. Fa innahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini ayat yang mulia ini menunjukkan sebesar-besar kemuliaan, keagungan bagi orang yang selalu mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia, karena sesungguhnya imam yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka ma'asyiral muslimin, ini tentu merupakan motivasi besar dan mempelajari tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah-ibadah yang beliau lakukan, dalam berpuasa, termasuk dalam salat 5 waktu, dalam membaca Al-Qur'an, dalam berdoa, dalam berpuasa, termasuk menyegerakan misalnya berbuka puasa, mengakhirkan sahur, adab-adab selama berpuasa. Banyak yang kita pelajari dan kita terapkan agar kita mendapatkan keutamaan dan kemuliaan ini untuk dunia dan akhirat kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu bagi kita semua. Baik, barakallahu fikum. Selesai sampai di sini pembahasan yang berhubungan dengan sebab untuk meraih syafaat dengan mentaati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan mengikuti petunjuk beliau. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Cukup sampai di sini dan kita lanjutkan dengan mendengarkan pertanyaan yang antum sampaikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan materi ataupun di luar materi. Wassallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyampaikan bimbingan yang bermanfaat kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat dapat membuahkan ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan taufik untuk kita bisa memahami pelajaran dan mengamalkannya. Selanjutnya akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan, silahkan menghubungi kami via telepon di 021. Juga Anda bisa kirimkan melalui pesan singkat WhatsApp di nomor tersebut. Kami tunggu pertanyaan Anda, silahkan. Halo.
belum dari bacakan dari pertanyaan pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah ucapan dari beberapa orang yang dimuliakan bahwasanya orang yang mencintai mereka, para habaib ini nanti akan mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah hal tersebut benar adanya atau tidak? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat baik dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan kepada beliau dan kepada seseorang. Tidak bisa mengatakan sesuatu kalau sekedar hanya untuk berfanatik kepada dirinya. Ya. Sekarang apa buktinya atau dalilnya yang menunjukkan hal tersebut? Kalau Shallallahu alaihi wasallam mengikuti petunjuk beliau, itu jelas. Adapun kalau misalnya mencintai, ya, mencintai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang soleh di kalangan mereka. Tidak semuanya, ya, sebagaimana para nabi dan para rasul yang lalu juga. Misalnya Nabi Nuh Alaihi Wasallam, istri dan anaknya pun durhaka, tidak boleh kita cintai. Ya? Siapapun yang berdalil dengan sekedar nasab tapi tanpa ada diikatkan dengan ketaatan kepada petunjuk, man batta'a bihi nasabuh lam yusri' bihi man batta'a bihi amaluhu lam, maka garis keturunannya tidak akan mempercepat, tidak akan meninggikan kedudukannya. Jadi siapa yang amal garis keturunannya itu, kalau garis keturunannya benar, ya, yang benar-benar garis keturunannya sampai kepada seorang nabi misalnya atau orang yang soleh, ini tidak siapapun yang mengaku ya keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengaku keturunan orang yang soleh, siapapun, bukan sekedar pengakuan dengan keturunan tersebut, tapi bagaimana dia mengikuti petunjuk yang benar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mereka dalam mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya, ini yang harusnya menjadikan kita menjadi, ya, itu pun tadi yang berhubungan dengan masalah mencintai orang tertentu selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti petunjuk beliau, ini menjadi sebab mendapatkan syafaat, maka ini harus ada dalil yang menyebutkannya, dan tidak ada dalil dalam masalah ini. Selanjutnya dari hamba Allah, Ustadz, berbagai macam acara membungkus sholawatan dengan doa dari Nabi dan dia tidak akan dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mukanya. Apakah hal tersebut benar atau tidak? Silakan. Salawat disyariatkan di dalam Islam, bahkan kita tahu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Bersalawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan salam kepadanya. Nah, amalan yang seperti ini kan tidak mungkin diluputkan untuk diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad alimna ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika fa kaifa nusalli alaik, padamu. Sekarang bagaimana cara bersalam? Maka Rasulullah SAW bersabda, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Ucapkanlah, ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau sebagaimana engkau mengucapkan, menyampaikan salam kepada Ibrahim yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang ada keutamaannya. Adapun salawat yang lain yang diada-adakan ini tertolak dalam Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti amal-amal seperti ini untuk amal yang tidak disyariatkan di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Nah, Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikan kesempatan, silahkan Anda bisa menghubungi kami via telepon maupun pesan singkat WhatsApp. Kami akan bacakan dari saudari Ida di Depok. Izin bertanya Ustadz, apakah ziarah ke makam wali atau haul orang-orang soleh dengan maksud minta berkah dalam hidup termasuk perbuatan syirik? ya, barakallahu fikum. Adalah perbuatan yang
tidak disyariatkan di dalam Islam secara umum. Ziarah kubur, ya, itu disyariatkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah. Dulu aku melarang kalian dari, yakni mengingatkan kepada kematian. Itu tujuannya. Adapun dengan tujuan tadi kayak mencari berkah atau meyakini doa di sana lebih utama, ini jelas bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena ini dianggap wali bisa menjadi perantara. Dan ini kita tahu disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa ini adalah perbuatan syirik yang وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan umatnya Nabi Nuh ini tokoh-tokohnya mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sembahan-sembahanmu. Kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasra. Disebut radhiyallahu ta'ala anhum dalam Sahih Bukhari. 5 orang ini adalah nama orang yang saleh di kalangan umat sebelum diutus mereka. Ternyata setelah mereka meninggal dunia, wafat orang-orang saleh ini, akhirnya mereka membuat gambar di kuburan mereka untuk mengenang orang-orang saleh tersebut. Syaitan membisikkan mereka untuk membuat gambar. Akhirnya lama-kelamaan dibuat patungnya, setelah itu dijadikan sembahan. Di generasi yang berikutnya setelah orang musyrik di zaman jahiliyah disebutkan di dalam Al-Quran, mereka berkata tentang sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Ya. Walladzina takhadhu min dunihi awliya yuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi meyakini sembahan-sembahan ini sebagai perantara untuk mendekatkan kepada Allah, ini termasuk syirik. Bahkan kesyirikan yang terjadi di kalangan orang musyrik di zaman jahiliyah. Karena Allah tidak butuh perantara, Dia Maha dekat. Tidak seperti makhluk, kalau kita ingin kebutuhan kita disampaikan kepada presiden, seorang raja harus lewat orang dekatnya. Allah tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar doa permohonan hambanya dimanapun dia berada, di tempat terpencil apapun, karena Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha menyaksikan segala sesuatu. Maka perantara seperti ini itu dilarang dalam Islam, dan ini jelas merupakan pengantar yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Silahkan, kami akan tunggu pertanyaan Anda yang masuk via telepon di 0218236543. Belum terhubung? Silahkan melalui pesan singkat di 0218236543 via pesan WhatsApp. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Pak Amir di Bali ini. Silahkan Pak Amir, pertanyaannya. Ini tema ini mungkin mau menanyakan masalah zakat mal nih. Bapak, mohon maaf, Bapak, tadi pagi itu jadwal kajian Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi MA, di mana membahas berkaitan dengan pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Itu live, insya Allah Bapak bisa bertanya berkaitan dengan muamalah, khususnya zakat. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Ingin bertanya, di kampung suami saya, yang saya lihat banyak sekali orang yang melakukan kesyirikan, bahkan di sana sudah jadi tradisi yang dianjurkan turun-temurun. Dan saya pernah diajak pula oleh suami saya pergi. Saya memang tidak percaya, tapi suami saya percaya, dan para orang tua di sana rata-rata demikian semuanya. Bagaimana karena mereka sudah meninggal, apakah mereka mati dalam keyakinan yang syirik atau tidak, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz, silakan. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Ibu yang bertanya ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita. Sampaikan kepada mereka mungkin tulisan-tulisan yang bermanfaat yang menjelaskan hukumnya perbuatan seperti ini, ya. Mendatangi dukun itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan atau membenarkannya, dan mendatangi, bertanya, kemudian membenarkannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan salatun arba'ina yauman."
Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal bertanya tentang sahih yang lainnya, Rasulullah SAW menyebutkan di sini ada tambahan sadaqahu bima yakul. Ya, jadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kufur terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyebutkan perbedaan antara dua hal ini seperti penjelasan dari Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz Ta'ala dan yang lainnya. Maka jelas ini perbuatan yang benar-benar menjerumuskan kepada kesyirikan orang yang datang, ya. Maka yang kita usahakan lakukan adalah kita menasihati mereka, mendakwai mereka, berusaha menyampaikan kepada mereka. Adapun orang-orang yang melakukannya yang telah meninggal dunia, ini kita tidak tahu keadaannya, apakah dia ada udzur. Mudah-mudahan kita berharap bertobat sebelum meninggal dunia, atau mereka lakukan itu mungkin tanpa ada keyakinan atau hanya sekedar ikut-ikutan. Wafat di atas Islam, di atas akidah yang benar, di atas tauhid, agar mereka selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikutnya kami berikan kesempatan, silahkan di 02. Pertanyaan berikutnya kami akan coba baca dari pesan WhatsApp yang masuk. Dikesempatkan seseorang untuk menjadi penyembuh penyakit, apakah termasuk perbuatan syirik dan hal tersebut dibolehkan? Silahkan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Ya, menjadikan di dalam Islam ini ada sebab. Meskipun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan sebab dan menentukan akibat dari segala sesuatu, tapi ada hal-hal yang Allah jadikan sebagai sebab untuk obat misalnya. Itu disyariatkan untuk kita lakukan. Sebab ini tentu sebab ini disebutkan dalam dalil atau berdasarkan percobaan dari orang yang ahli, seperti obat-obat yang ada saat ini, kemudian juga termasuk obat herbal misalnya, tertentu boleh kita gunakan, bahkan dianjurkan di dalam Islam, tapi tetap kita meyakini yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Adapun meminta untuk didoakan di air kemudian diminum, ya, yang saya ketahui pendapat dari para ulama seperti yang dibolehkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz misalnya, atau kena gangguan jin atau sihir, air diruqyah kemudian diminumkan pada orang tersebut. Wasallam ada yang datang kepadanya minta didoakan, maka beliau SAW berdoa, orang itu mengaminkan. Itu yang disyariatkan dan itu lebih baik. Ya, kecuali kalau misalnya itu ada yang berhubungan dengan air yang memang ada dalilnya, seperti air Zam-Zam dalam hadis yang sahih, ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Air Zam-Zam itu sesuai dengan tujuan orang, misalnya air Zam-Zam dia berdoa dulu atau orang lain mendoakan kemudian dia minum, itu ada dalilnya. Adapun kalau air biasa ini saya belum mengetahui apakah ada dalilnya yang membolehkan hal tersebut. Yang jelas kalau kita butuh didoakan supaya sakit kita sembuh, didoakan langsung seperti Rasulullah SAW mendoakan kemudian kita mengaminkan. Jadi sama-sama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa kita pilih waktu-waktu dikabulkannya doa. Di sepertiga malam yang terakhir, di waktu sujud kita minta untuk kesembuhan penyakit kita. Jelas ini lebih utama lagi dan lebih jelas lagi tentang kebolehan dalam dalil dalam agama. Kalau Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kesempatan kembali silahkan, baik via telepon 182365543 atau pesan singkat WhatsApp. Dan kami sangat berharap untuk di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ahmad di Depok. Silahkan Bapak Ahmad, pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, tadi akhir sholat wajib itu kan ditutup dengan kayak doa gitu ya. Nah, kita sebagai makmum gitu lah, apakah mengikuti mengikuti doa tersebut atau gitu aja pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik sekali dari Pak Ahmad yang ada di Depok tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Pertanyaannya mengenai masalah berdoa mungkin yang dibacakan oleh imam setelah selesai. Ya, bahwasanya berdoa dengan cara seperti ini, ya, ketika selesai sholat, imam berdoa
dengan suara yang keras, diaminkan oleh para makmum yang lain yang sedang berzikir atau yang sedang masbuk menyempurnakan salatnya, ini kata beliau tidak disyariatkan. Ya, kita ingin berzikir ya berzikirlah, ya, membaca zikir sendiri. Kemudian kalau kita ingin berdoa setelah itu dengan doa yang kita baca sendiri adalah sebagai satu hal yang berkaitan dengan sholat, ya. Imamnya membaca doa kemudian yang mengaminkannya sampai dengan suara yang keras, ini yang tidak disyariatkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad tadi. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk, baik itu via pesan singkat maupun telepon di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi pertemuan kita. Iya, barakallahu fikum. Apa yang tadi kita bahas tentang keutamaan mengikuti atau usaha kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentu dengan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha mempraktekkan kehidupan kita, mengikuti pengajian, mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat seperti yang sering disampaikan, ya, baik untuk mewujudkan tujuan tersebut yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua. Cukup sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum para Ustaz Abdullah Taslim hafidhallahu taala yang berkenan untuk meluangkan waktunya di tengah-tengah fawaidul fawaid. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah dan Allah berikan taufik untuk kita bisa mengambil pelajaran ini dan faedahnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100.1 FM Radio Roja Majalengka, 93.1 FM Radio 4.3 FM, menebar cahaya sunnah.